Hari ini kita akan membuat pola celana slack. Celana slack adalah celana panjang untuk wanita dengan lubang kaki kecil. Sebelum kita membuat polanya, seperti biasa kita tulis dulu daftar ukuran dan langkah kerja. Daftar ukuran yang diperlukan dan langkah kerja kalian bisa lihat di job sheet yang ada di link berikut ini, atau kalian bisa buka di deskripsi box untuk mendownload job sheet-nya. Untuk memudahkan dalam pembuatan pola, dari langkah kerja ini kalian bisa isi dulu. Misalkan, tinggi duduknya berapa? Panjang sisinya berapa? 90 cm. Lingkar panggul dibagi 4. Lingkar panggul dibagi 4, berarti 92 dibagi 4, 23 cm. D ke E sama dengan B ke D dibagi 4. B ke D-nya kan 23. 23 dibagi 4, berarti 5,75. E ke F sama dengan F ke B. Ini berarti nggak bisa dihitung. G ke H sama dengan G ke I. Lingkar pipa bagi 4 min 1. Lingkar pipanya 30. 30 dibagi 4 min 1. 30 dibagi 4, 7,5 min 1, berarti 6,5. Ini udah tinggi panggulnya 18 cm. Jangan lupa untuk selalu menuliskan judul di awal pembuatan pola, biar kalian tidak bingung kalau buat belajar lagi. Ditulis juga menggunakan skala berapa. Kalau saya menggunakan skala 1:4. Lalu kita akan membuat garis bantu vertikal ke atas. Garis bantunya jangan di tengah-tengah, tapi agak ke sini, agak mepet ke bagian kanan. Kira-kira saya ukur dari bagian kanan 9 cm. Bagian bawah juga saya ukur 9 cm. Dan saya hubungkan menggunakan garis putus-putus. Buat juga garis bantu mendatar, jadi garis bantunya menyerupai huruf T. Garis bantu putus-putus. Garis bantu mendatarnya jangan terlalu ke atas ya, nanti soalnya pola belakangnya harus ada yang naik. Titik perpotongannya kita beri nama titik A. Kita beri nama titik A. Lalu yang pertama A ke B. A ke B tinggi duduk. Tinggi duduknya berapa? Tadi sudah kita hitung ya, tinggi duduknya berapa? Tinggi duduknya 28 plus 3, berarti 31. Di sini namanya titik B. A ke C sama dengan panjang sisi. Panjang sisinya berapa? 90. A ke C 90 cm kita ukur. A sampai C di sini ya. C 90 cm. Selanjutnya setelah kita ketemu titik A, B, dan C, lalu akan kita buat garis bantu mendatar putus-putus. Di bagian yang C juga kita buat garis bantu mendatar. Lalu B ke D sama dengan lingkar panggul dibagi 4. Tadi sudah kita hitung, lingkar panggulnya 92 dibagi 4. Berapa? Di sini ketemu titik D. D ke E sama dengan B ke D dibagi 4. B ke D ini berapa? Tadi berapa? Dibagi 4 lagi. Kalau saya ketemunya 5,75. Berarti 5,75 itu 6 kurang dikit. Kita ukur. Di sini namanya titik E. Namanya titik E. Selanjutnya E ke F sama dengan F ke B. Jadi dari
Caranya, E ke B ini kita ukur dulu berapa. E ke B kalau punya saya 28, sekian, hampir 29. Oke, kita bulatkan jadi 29. 29 dibagi 2. Kita cari tengah-tengahnya. 29 dibagi 2 berarti 14,5 di sini. Di sini namanya titik F. Lalu dari titik F ini kita buat garis bantu ke atas. Vertikal, tegak lurus. Harus lurus ya. Dan bagian bawah sini kita beri nama titik G. Titik G. Selanjutnya, G ke H sama dengan G ke I sama dengan lingkar pipa dibagi 4 min 1. Lingkar pipanya 30 dibagi 4 min 1. Hitung dulu kalau yang belum hitung. Berarti kalau punya saya ketemunya 6,5, berarti 6,5 ke kanan dan 6,5 ke kiri. Di sini saya beri nama titik H dan di sini saya beri nama titik I. A ke C sama dengan 3 cm. Jadi dari titik A kita masukkan 3 cm. Di sini ketemunya adalah titik C. A ke K sama dengan tinggi panggul. Tinggi panggulnya 18 cm. Kita ukur 18 cm. Di sini namanya titik K. C ke L sama dengan lingkar pinggang dibagi 4 plus 3 cm. Lingkar pinggangnya 64 dibagi 4 plus 3. Dihitung sendiri berapa. Di sini namanya titik L. Oh iya, lupa. Di sini ada namanya G1 ya. G1. G1 ke G2 itu 3 cm. Ini untuk kupnatnya. 3 cm. G1 ke G3 tingginya 6 cm. 6 cm. Ini G3 dan G3 ke G4 juga 3 cm. Lalu kita buat garis kotak. Kalau untuk celana, kupnatnya itu kotak. D ke M sama dengan D ke E. Jadi dari titik D ini kita buat garis bantu putus-putus dulu. D ke M sama dengan D ke E. D ke E tadi berapa? D ke E kan 5,75. Berarti D ke M juga sama, 5,75. Di sini namanya titik M. F ke F1 sama dengan F ke G dibagi 4. Jadi dari F ke G ini kita ukur berapa? Kalau punya saya 59, sekian. Kita bulatkan jadi 60. 60 dibagi 4 berarti 15. Kita titik ini F1. Dan juga ini kita buat garis bantu dibagi 4. Jadi 15, 30, 45 kita titik dan kita buat garis bantu mendatar. D ke D1 sama dengan tegak lurus. Jadi tegak lurusnya dari D ini, di sini ketemunya D1. Dari D1 keluar 2 cm. Kita keluarkan 2 cm. Di sini titiknya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, tinggal kita hubungkan titik-titiknya. Dari E keluar ke sini. Lalu kita hubungkan ke H. H ke I kita hubungkan. C ke K kita hubungkan menggunakan penggaris pinggul. Dari K ke I garis lurus. Lalu dari E ke M kita hubungkan menggunakan penggaris pinggul. L ke C kita hubungkan. Sebelum kita membuat pola belakangnya, alangkah lebih baiknya jika pola depan ini kita beri warna merah terlebih dahulu. Oke, ini sudah saya beri warna. Selanjutnya kita akan membuat pola bagian belakang. Kita gunakan pensil dulu ya.
Yang pertama, L ke N sama dengan A ke L dibagi 4. A ke L ini kita ukur dulu berapa, lalu kita bagi 4. A ke L. Kalau punya saya 22, tapi nggak tahu punya kalian. Bisa lebih, bisa kurang. Itu bebas, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. 22 dibagi 4. Kalau punya saya 5,5. Kalau punya kalian tidak 5,5 pun tidak apa-apa. Itu nggak salah. Di sini ada titik N. E ke O sama dengan panjang E ke D dikurangi 2 cm. E ke D tadi 5,75 dikurangi 2, berarti 3,75, hampir 4. Di sini. Di sini namanya titik O. Selanjutnya, tarik garis O ke N menggunakan penggaris siku. Kita tarik O ke N menggunakan penggaris siku. Nah, ini saya lebihkan sampai segini. N ke R, terusan garis O ke N naik 2 cm. Jadi, dari N ini kita naikkan 2 cm. Ini namanya adalah titik R. R ke S sama dengan lingkar pinggang dibagi 4 plus 3. 64 dibagi 4 plus 3. Ketemunya 19. Jadi titik S harus berada di garis ini. Kita ukur 19 dari R. 19-nya di sini. Jadi ini namanya titik S. Dari R ke S ini selanjutnya kita buat garis lurus. Nah, lalu kita ukur R ke S-nya tadi 19 kan, 19 kita bagi 2, berarti 9,5 di sini. Ini namanya titik T. T ke U sama dengan 10 cm tegak lurus pada garis R ke S. Maksudnya tuh gini, jadi dari titik T ini kita turunkan 10 cm tapi harus tegak lurus. Caranya pakai penggaris siku. Jadi gini. Nah, kita buat garis dulu. Lalu kita ukur 10 cm. Ini namanya titik U. Lalu kita buat koordinatnya dari titik T. Jadi titik E ini kita ukur ke kanan 1,5, ke kiri 1,5. Selanjutnya kita hubungkan ke titik U. Selanjutnya G ke P sama dengan G ke H sama dengan lingkar pipa dibagi 4 plus 1. 30 dibagi 4, 7,5 plus 1 berarti 8,5. 8,5 ke kiri dan 8,5 ke kanan. Di sini ada titik P dan di sini ada titik H. Lalu dari garis yang ini kita keluarkan lagi 2 cm. Nah, kita beri tanda 2 dan 2. Itu artinya keluar 2 cm. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan pensil dulu, baru nanti kita warnai warna biru. Dari S kita hubungkan ke H menggunakan penggaris lurus. Garisnya ini tidak selalu jatuh di B. Itu tidak harus. Kalau misalkan tidak pas di B pun nggak masalah. Nah, ini sudah jadi pola belakang kita. Selanjutnya tinggal kita warnai menggunakan warna biru. Jangan lupa garis bantunya juga kita tebalkan menggunakan
ballpoint biar lebih bagus. Jika semuanya sudah kita tebalkan seperti ini, lalu akan kita hapus garis bantu yang masih sisa-sisa ini, kelebihan-kelebihan garis bantu ini kita hapus biar rapi. Oke, ini pola celana wanita kita, celana slacknya. Polanya sudah jadi.